Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Apriliani Nurrahmawati, yaitu jurusan PGSD di IKIP Siliwangi, tahun 2017. NIM saya yaitu 17060056. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu telah kurikulum dan kapita selekta yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Roni Munggara MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu kurikulum dan pendidikan di suatu negara yang pas banget, yaitu negaranya itu negara yang besar, yaitu Selandia Baru, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu New Zealand, dan dalam Maorinya yaitu Aotearoa. Nah, ibu kotanya itu Wellington, sedangkan lagu kebangsaannya yaitu Good Day New Zealand. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional, sistem pemerintahannya juga konstitusional. Lalu kemerdekaannya itu, pembentukan pemerintahannya itu pada tanggal 7 Mei 1856, sedangkan dominionnya yaitu pada tanggal 26 September 1907. Nah, di sini itu kepala negaranya yaitu seorang ratu, dan kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Badan legislatifnya yaitu parlemen, bahasa nasionalnya yaitu Inggris dan Maori, agamanya yaitu ada Kristen, Hindu, dan sebagainya. Nah, di sini sejarah pendidikan di Selandia Baru telah berlangsung sejak lama ya, dari The Universitas yang ada di Selandia Baru. 6 diantaranya lahir pada tahun 1900-an. Lalu selanjutnya yaitu visi pengembangan kurikulum New Zealand. Di sini menurut Shuhendi 2012, tahun 2012, yaitu visi pengembangan kurikulum New Zealand adalah menjadikan anak-anak muda yang penuh percaya diri, connected, terlebih aktif dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, kalau kurikulum di New Zealand sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil, karena sifatnya hanya mencakup hal-hal yang umum saja. Maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Oke, next, selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikannya. Kalau di negara Selandia Baru itu wajib belajar dikenakan pada anak usia 6 hingga 15 tahun. Jadi pemerintahan menanggung biaya sekolah, biaya anak hingga anak berusia 19 tahun, jadi gratis ya. Selain sekolah pemerintah, sejumlah sekolah juga dikelola oleh gereja Katolik, jadi ikut serta juga ya. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan bahasa Inggris. Di sana itu sangat penting di Selandia Baru itu. Selain sistem pendidikan dan pengantarnya bahasa Inggris, juga dikarenakan penduduk yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas harus memenuhi syarat nilai yang diajukan oleh universitas yang dituju. Lalu selanjutnya, Selandia Baru merupakan negara sabana, maka secara ekonomi usaha peternakan yang cocok. Jadi di sana kebanyakannya yaitu beternak. Pendidikan yang diterapkan di Selandia Baru sangat berwawasan dengan lingkungan, terutama peternakan. Next, selanjutnya yaitu di sini itu ada jenjang pendidikannya ya, bisa dilihat ada tabelnya itu, yaitu jenjang pendidikan dasar dan menengah di New Zealand, yaitu yang pertama tahun 1, umur anaknya itu 5. Lalu kurikulumnya itu levelnya itu level 1. Jadi yang level 1 itu tahun 1, 2, umur 5 dan 6. Lalu di sana sampai ada umur sampai 17, sampai ke levelnya itu ada 7, 8, NCAI level
3, jadi sampai ke yaitu ingin ke universitas juga. Ada jenjang sekolahnya, bisa dilihat ya. Di sana ada full primary school, ada combined primary, intermediate school, composite school, secondary school with Meredith, lalu secondary school juga ada. Bisa dilihat ya lebih jelasnya lagi. Lalu selanjutnya di sini untuk menjaga mutu pendidikan di Selandia Baru, Kementerian Pendidikan Selandia Baru membentuk New Zealand Qualification Authority atau disingkat dengan NZKA sebagai salah satu negara Commonwealth. Selandia Baru memiliki sistem pendidikan Inggris yang diakui di dunia. Jadi udah diakui di seluruh dunia ya. Kesetaraan kualitas pada semua lembaga pendidikan maupun swasta diatur oleh NZKA, bagian dari kementerian. Lalu NZKA ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menjamin kualitas program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, keguruan, politeknik, institut teknologi, dan lembaga pendidikan lainnya kecuali universitas. Next, selanjutnya yaitu sekolah dasar dan menengah. Di sini ada sekolah dasar di Selandia Baru dimulai dari umur 5 tahun. Akademik mereka dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember. Secara umum lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru ialah 13 tahun. Wajib belajar di Selandia Baru adalah sampai dengan 10 tahun. Setelah 10 tahun belajar, boleh meneruskan ke diploma untuk mendalami keahlian tertentu. Lalu selanjutnya apabila pelajar meneruskan ke secondary school yang lebih tinggi lagi, kayak S1 mungkin ya kalau di kita, hingga selesai mereka akan mendapatkan kualifikasi NCAA. Lalu next selanjutnya di sini adalah tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di New Zealand hingga siswa berusia 15 tahun. Jadi kalau kalian pengen nggak ada ujian UN, silakan ke New Zealand karena sampai usia 15 tahun itu nggak ada yang namanya UN di sana. Ketika siswa belajar di secondary school, penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif, yaitu di sana juga ada beberapa bidang ilmu yang diajarkan di SD, yaitu English, bahasa Inggris, art, yaitu menggambar, bisa melukis, lalu matematika dan statistik. Wow, keren banget coba ya. Selanjutnya yaitu semua anak naik kelas, namun setiap anak dimasukkan dalam kelompok-kelompok kecil di dalam kelas sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap anak merasa percaya diri dengan kemampuannya. Jadi kalau di sana itu semuanya harus wajib naik kelas, tetapi kalau misalkan ada yang nggak bisa, dikelompokkan lagi. Jadi agar gurunya juga lebih fokus ya, jadi tidak dicampur ratakan yang sudah bisa dengan yang belum bisa. Jadi anak juga bakalan percaya diri walaupun dia itu belum bisa. Lalu kelebihan pada aspek pendidikannya yaitu sistem pendidikan termuka di dunia. Yang pertama, keren kan? Yang keduanya mendidik untuk masa depan. Yang ketiganya sistem pendidikan yang multikultural karena dari berbagai macam suku bangsa. Lalu beragam bidang studi dan belajar berbasis riset. Jadi langsung ke alamiah gitu, langsung percobaan kayak gitu. Lalu kesempatan bekerja paruh waktu selama masa kuliah dan penuh waktu selama masa libur. Jadi anak di sana itu selain mereka kuliah juga wajib untuk bekerja juga, karena mungkin untuk melatih kemandirian mereka juga. Tapi plusnya juga kalau masa libur ya, kalau di sana juga fokus saja libur ya, fokus libur, jadi tidak ada masa kerja, jadi full time untuk liburan. Oke, next selanjutnya yaitu kekurangan pada aspek pendidikannya, yaitu di sini egaliter. Jika di Indonesia soal sopan santun dan hormat kepada yang lebih tua sangat dianjurkan, berbeda dengan di Selandia Baru yang lebih egaliter. Di sana para mahasiswa tidak punya jarak atau batasan dengan dosen mereka. Bentuk ramah tamah dan keakraban mereka terlihat dari para mahasiswa yang memanggil dosen dengan nama mereka langsung. Jadi itu perbedaannya. Mungkin kalau di kita Pak, Bu, kalau ke yang lebih tua, terutama kalau kepada guru-guru atau dosen-dosen kan ya, kita harus ada rasa hormat. Tapi kalau mereka mungkin karena ingin lebih akrab, tidak membedakan mungkin ya, jadi dipanggillah langsung nama guru-guru yang mengajari mereka.
di sini presentasi anggaran untuk pendidikannya boleh dilihat. Di sini ada grafik, ada yang meningkat, ada yang turun ya. Dari 2010 ada minus 3,2, lalu ke 2014 sampai minus 1,2, lalu ke 2016 0,2, lalu naik lagi 0,7 sampai ke 2018 kemarin yaitu 1,5. Oke, di sini ada Selandia Baru pemerintahannya. Di sini nilai utang pemerintah dibandingkan dengan PDB terakhirnya yaitu 1990. Sebelum ini yaitu 21,70, tertingginya yaitu 5.480, paling rendahnya yaitu 4,40. Sampai ada anggaran pendapatan dan belanja negara ada 1,90, lalu tertingginya yaitu 450, paling rendahnya yaitu minus 8,90. Nilai anggaran pemerintahnya juga yaitu lalu belanja pemerintah, pendapatan pemerintah. Nah, pendapatan pemerintah di sini, lalu belanja yang lainnya juga utang pemerintah, peringkat kreditnya 93,0 dan pengeluaran militer. Jadi di sana juga wajib ikut serta ya, pemuda-pemudinya juga. Lalu pengajuan lain pengungsi, di sana ada pengungsian. Oke. Dan anggaran untuk gajinya itu pasti lumayan besar dibandingkan dengan Indonesia ya, pastinya karena di sini pendidikannya juga lebih dibandingkan dengan, jadi sudah negara maju, dan pasti pencapaiannya juga, gajinya juga di atas UMR. Kalau di Indonesia UMR pabrik itu berarti sekitar, kalau di ini 2 juta lebih untuk honor, 2 juta lebih, dan sedangkan yang PNS wow banget pastinya ya. Oke, hanya segitu yang dapat saya paparkan atau sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam